BD Pak, pendapatan belanja Pak. Belanjanya harus Bapak Muhammad Tito Karnavian. ini kan betul pada waktu Covid yang menunjukkan belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya Pak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyinggung soal pemerintah daerah yang komplain permasalahan pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD saat memberikan sambutan di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital di Jakarta Convention Center Jumat 31 Oktober 2025. Menurutnya pemerintah jangan hanya berfokus pada angka saja, terutama mengkondisikan keadaan baru dengan template lama. Sebab katanya hal itu akan terasa kurang. Tito meminta agar kepala daerah segera membenahi belanja bukan dengan template lama. Mantan Kepala Kepolisian RI itu pun membongkar kesalahan pemerintah daerah dalam hal menyusun anggaran. Setelah mempelototi satu persatu pos anggaran yang ditemukan justru banyaknya pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat hingga pemeliharaan dan perawatan. Lebih jauh, Tito menyebut kondisi sekarang dengan pemangkasan anggaran atau efisiensi bukan kali pertama terjadi. Pada saat pandemi COVID-19 misalnya, semua pendapatan daerah berkurang. Pemerintah pun menerapkan work from home. Namun, ujar Tito, kondisi itu bisa dilalui. Tito kemudian menyarankan kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menaikkan pajak atau retribusi daerah. Salah satu solusi untuk meningkatkan PAD adalah melalui digitalisasi. Dia menuturkan selama ini masyarakat membayar pajak kepada hotel dan restoran. Namun, dia mengklaim pajak yang sudah dikumpulkan tersebut tidak semuanya masuk ke Dinas Pendapatan Daerah. Melalui digitalisasi, Banyuwangi berhasil menyerap pajak hotel dan restoran langsung masuk ke Dispenda. 18 gubernur dari daerah bulan lalu menggerebek kantor Menteri Keuangan Purpaya Yudi Sadewa untuk memprotes pemangkasan TKD. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menyatakan bahwa para kepala daerah mengeluhkan anggaran yang dipangkas. Menjawab tuntutan gubernur, Purpaya mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih ragu untuk menambah anggaran karena menganggap masih ada penyimpangan penggunaan anggaran. Purpaya sempat meminta ke para gubernur itu untuk terlebih dahulu memperbaiki tata kelola dan penyerapan uang daerah, khususnya di 2 triwulan terakhir 2025. Dia pun membuka opsi untuk menaikkan TKD pada tahun depan. Per daerah. Nah kemudian terkait dengan adanya berkurangnya transfer keuangan daerah dari pusat, dan itulah kebijakan. Dan kami sudah sampaikan kemarin ada rakor 3 hari Pak, rakor Sekda seluruh Indonesia di IPDN Jatinangor. Kita retreat Pak di sana. Dan saya sudah menyampaikan beberapa tips bagi daerah. Yang pertama saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Kenapa? Karena jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru menggunakan template yang lama. Pasti kurang dianggap gitu. Tapi yang harus dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja. Kan komponennya APBD Pak, pendapatan belanja Pak. Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya Pak. Itu harus disederhanakan. Nah yang kedua adalah dipindahkan ke dananya, belanjanya perbanyak yang program ke masyarakat. Itu kami sampaikan. Nah ini saja untuk menyisir belanja ini Pak, pasti banyak yang bilang kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya, ya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak. Rapatnya terlalu banyak, perawatan harwat, pemeliharaan perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman kepala daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan untuk situasi baru. Kita juga udah pernah ngalamin 2 kali paling tidak. Pada waktu zaman COVID
semua daerah, semua pendapatan negara berkurang, semua dirasionalisasi. Itu bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Ya. Tapi kita bisa survive gitu. Working from home, saya ingat betul, pernah 75%, yang di kantor hanya 25%. Kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai. Iya. Nah, kemudian yang kedua, barusan tadi ngobrol sama ibu, Bu, apa sih yang mau dibuat ini? Apa namanya itu P2DD ini? Percepatan perusahaan digitalisasi daerah. Oh, diantaranya mengenai pendapatan. Wah, ini nih, kalau ini yang saya tunggu. Karena apa? Karena saran saya kemarin begitu, Pak, ke seluruh kepala daerah dengan seluruh sekda-sekda dan kepala Bapeda kemarin untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja, ya, jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu. Kabupaten Lahad misalnya, dia bisa menghemat 425 miliar dari belanja birokrasi. Dan ternyata bisa. Nah, yang kedua adalah mencari pendapatan, meningkatkan PAD atau menjaga PAD tanpa membuka atau menaikkan pajak-pajak itu sendiri. Karena PAD hasilnya dari pajak dan retribusi. Nah, kalau nanti naikkan kurang PAD, kemudian dinaikkan misalnya PBB, pajak bumi bangunan, terdampak kepada rakyat kecil, dilawan pasti. Seperti kejadian-kejadian yang lalu. Nah, di antaranya yang perlu adalah digitalisasi. Saya sependapat sekali. Saya senang sekali di acara ini, Pak. Kenapa? Karena sesuai dengan pikiran saya dan arahan saya. Saya sampaikan contohnya, restoran, hotel. Itu kita udah bayar. Masyarakat yang datang ke restoran, coba lihat bilnya, bayar 10% dari jumlah yang dibayar, yang dikonsumsi. Udah dibayar. Artinya hotel, restoran, dan lain-lain yang melayani masyarakat, mereka sudah menjadi kolektor sebetulnya, kolektor pajaknya atau retribusi. Masalahnya barang ini sudah dikumpulkan, dikolek, nyampe gak ke Dispenda? Dan saya yakin tidak. Mungkin hanya berapa persen yang nyampe. Nah, bagaimana caranya supaya bisa nyampe? Beberapa daerah sudah melakukan, Banyuwangi misalnya. Banyuwangi melakukan, dia membuat alat, mengkonek semua hotel, restoran, langsung kepada Dispenda, sehingga begitu kemudian pajak dari masyarakat itu, yang memang sudah ada, nggak perlu ditambah lagi. Sudah ada, kemudian ditarik oleh hotel, restoran, dengan alat itu langsung masuk ke Dispenda. Jadi kolektornya langsung masuk ke Dispenda melalui digital. Nah, ini salah satu, lihat tadi saya lagi berpikir, Pak, digitalisasi ini, perluasan digitalisasi ini menurut saya ada 2 step. Step pertamanya adalah mendorong literasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi. Yang kedua adalah bagaimana untuk menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island. Seperti yang dilakukan oleh terobosan Bank Indonesia dengan KRIS-nya. KRIS itulah terobosan karya besar bangsa Indonesia, Bank Indonesia. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Peri, saya ingat betul pada waktu COVID beliau meluncurkan itu. Dulu banyak orang underestimate, sekarang dipuji dunia. Master Visa dan lain-lain kan ketakutan semua ini. Gara-gara KRIS, betul, diakui dunia. Kalau kita lihat di macam-macam media, ulasan-ulasan tentang KRIS ini. Di sini juga saya jujur sangat berharap. Tadinya saya berpikir, Pak, ini gimana caranya untuk teman-teman ini bisa mendapatkan pendapatan PAD dengan digitalisasi tadi, misalnya hotel, restoran, belum lagi parkir dan lain-lain, Pak, masih banyak. Yang memang selama ini sudah ditarik dari masyarakat, jadi bukan nambah baru. Tapi yang dilakukan sekarang beberapa daerah ada 2, Pak. Satu yang masih manual dan dia rugi. Kenapa? Karena
kolektornya tidak menyerahkan kepada Dispenda. Pakai 2 buku Pak. Pakai 2 buku. Buku 1 itu yang asli, buku 2-nya yang nanti dikasih ke Dispenda Pak. Ya, yang kedua adalah bagaimana agar semua daerah ini terkonek dalam satu sistem nasional. Sehingga kita bisa monitor. Daerah-daerah ini juga tidak perlu membuat aplikasi sendiri-sendiri, mesin sendiri, tapi standarisasi nasional. Nah, saya melihat dengan adanya program yang di launching tadi, Katalis PPDS, perluasan percepatan digitalisasi daerah, ya, P2 PDD ya, P2DD. Ini saya jujur aja ini memohon Bapak memikirkan seperti mirip KRIS, yaitu ada sistem digitalisasi untuk memungut tadi PAD, potensi PAD yang selama ini tidak terpungutkan atau bocor. Dengan sistem digitalisasi ini yang mungkin diinisiasi oleh Bank Indonesia atau bersama dan yang lain. Nah, kami siap untuk mengkonek sistem ini, mendorong seluruh Pemda untuk ikut sistemnya Bank Indonesia Pak. Sehingga ini win-win ini. Bank Indonesia juga ada untungnya mungkin, ya. Daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintahnya ada duit, nggak perlu narik yang baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang membuat masyarakat sulit. Dan selama ini memang masyarakat yang sudah membayar itu betul-betul masuk ke kasnya pemerintah daerah. Ini Pak, saya terima kasih banyak dan saya bergembira sekali acara ini. Memberikan makna, enggak hanya saya neken tadi Pak, tapi memberikan makna dan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.